istri saya akan sehat. Tetapi ketika saya melihat istri saya terkapar dengan banyak selang-selang di badannya, ada 8, ada dari hidung, di mulut, di dada itu untuk makanan sampai ke pembuangannya. Saya tidak mampu untuk mengeluarkan isi hati saya. Dia gundul, terus untuk menguatkan saya ikut gundul. Tapi ibu, ini udah numbuh lagi nih rambutnya. Oh bukan, cepet banget ya, itu. silakan. Dibalik rambutku yang indah sekarang ini. Maksud? Aduh, sepi banget nih kedai dah. Penonton! Motor di stang nggak bisa di starter. Selamat datang di Kedai Pintar. Tepuk tangan dong. Ini kedai nggak sembarang kedai nih, ya. Kedai ini semuanya ada, artisnya ada, pelakornya ada. Gua lu ngomongin pelakor aja lo. Edukasinya ada, karena selalu ada ilmu di sampai ribet gua. Selalu ada ilmu di Kedai Pintar, Pinusi Edukasi. Asik, tepuk tangan lagi. Nih gue lihat-lihat nih romannya penontonnya nih baru-baru semua ini. Neng, ijo bener bajunya kayak meja pengadilan. Sini, seger. Yurara Kidul. Nih, gue demen nih kalau penonton kayak gini. Ayo Neng, sini Neng. Asik. Mirip Pak. Wih, ini Arafa mah tewas ini sama yang begini. Arafa anak Depok. Neng anak mana Neng? Jakarta Timur. Jakarta Timur ya, sama deket Depok juga. Gue mau pantun nih buat si Neng nih. Boleh. Setuju ya? Si kumku makan roti. Cakep. Assalamualaikum ukhti. Ya. Yeah. Namanya siapa? Indah. Indah. Aduh Indah emang kalau bersama kamu nih emang. Aduh ribet banget ya. Udah deh pokoknya di Kedai Pintar ini semuanya ada. Kalau nggak ada bisa kita ada-adain ya. Duh, gue tuh punya cerita. Selamat siang. Selamat siang. Silakan Ibu. Ini siapa ya? Pasien. Kenapa Pak? Mau Ketemu dokter Inge. Oh ketemu dokter Inge. Bentar. Ini nggak ada, bentar, ruang praktek nggak ada bel apa? Diketok kayak rumah kontrakan. Iya. Kenapa? Kenapa? Tenang. Nungguin lu ya. Bu, Pak, kayaknya dokter Inge-nya lagi keluar, belum dateng. Boleh ditunggu aja Bu, Pak, boleh Ya, tunggu, makasih. boleh. Atau mau sambil ngemil, Boleh. makan di Kedai Pintar? Oke. Boleh? Oh ya, silakan duduk. Pelanggan Sini. pertama. Gak boleh ngecewain. Kali aja punya anak, ya kan? Bisa jadiin mantu. Boleh. Pak di sini dong Pak. Oh, di situ. Iya. Ya, di situ debet-debetan kayak naik mobil. Ayo Pak, sini Pak. Kayak mau naik bus maksudnya. Sini. Ibu di mana? Mau di sini? Boleh. Bapak di mana? Ibu di mana? Iya. Biasanya di kanan kalau laki-laki. Oh. Kan tadi Iya. laki-laki Bapak di kanan tuh, gue Ibu. dia, gue di kanan. Oke. Karena di kanan itu cewek itu ketahuan detak jantung laki-laki. Deg-degan apa enggak gitu. Ibu, Saya ganti kacamata dulu. sama Bapak maskernya boleh dong dicopot. siap. Ini biar pada kenal nih penonton-penonton di sini nih dengan wajah Bapak yang ganteng dan Ibu yang cantik. Dan sudah lansia. Nggak apa-apa Pak. Kita ini bangga Pak, Bapak bisa sampai segitu. Kita belum tentu bisa sampai seumur Bapak, bener nggak? Oh, ya kan Pak? 67 kami berdua. Oh 67, dua-duanya 67. Iya. Lu mau sampai kapan? Sampai kapan? Nih sehat oke loh, keren banget loh, luar biasa. Bapak dan Ibu namanya siapa? Boleh diperkenalkan diri nih pasiennya dari Dokter Inge? Saya Ivon. Ibu Ivon dan Bapak? Kami kan orang dari timur, namanya panjang-panjang. Oh dari Nama timur. saya Yunus Patriawan Noya. Luar biasa. Istri saya namanya Ivon Francisca Sahetapi.
Oh. Pak dari timur panjang, saya juga dari Sumatera Utara panjang. Oh, Pak, baru sama. tahu. Jeffrey Hunter Angga Krisna Valentino Silalahi. Paling panjang. Saking panjangnya dipanggilnya JJ udah. Kepanjangan. Pak mau pesan apa? Minum, makan? Sudah Ibu, buka. nggak apa-apa buka. Saya ada mau teh hangat mungkin atau mau cemilan, saya ambilin ya. Teh aja. Teh aja, oke. Makasih. Bentar. Jualan apa aja nih Pak? Hah? Pak JJ. Saya jual makanan-makanan, Bu. Ada satu yang nggak saya jual. Apa tuh? Kupu-kupu malam. Nggak boleh, itu nggak boleh. Itu nggak boleh dijual ya. Dia keluar sendiri malam-malam. Silakan itu teh. Makasih. Itu boleh diminum karena itu tim tadi tuh siapa yang bikin tuh? Ya. Nonton. Kedai pinter boleh di Jakarta, tapi dagangannya tuh dari Bali. Pai susu Bali deh boleh kalau mau di cemilin Bapak Ibu ya. Terima kasih. Nih saya mau nanya-nanya nih sama Bapak sama Ibu nih. Ada keperluan apa bersama Dokter Inge nih, nungguin Dokter Inge? Karena saya lihat tampaknya seger-seger aja ya kan? Awet muda, romantis. Kita ntar gitu nggak, Neng? Romantisnya rokok makan gratis. Iya. Ya, jarang-jarang loh ada sampai dewasa pernikahan masih awet seperti ini. Jangan-jangan mau konsul tentang seks edukasi, tentang gaya yang paling baru. Boleh diceritain nggak Bapak Ibu ada perlu apa sih sama Dokter Inge? Saya kan baru selesai, masih apa? Sedang dalam proses. Sedang dalam proses pengobatan Proses kanker. pengobatan kanker. Kanker Tapi- apa Ibu? Ovarium. Ovarium. Kanker ovarium. Ini berarti serius ya guys. Jadi kita nggak bisa bercandain. Kita lagi ngomongin berarti masalah kanker ovarium. Berapa lama Ibu menjadi penderita kanker ovarium? Saya baru aja. Baru. Baru tahun lalu. Sebenarnya tadinya bukan cancer. Tadinya karena buang air besar tidak lancar. Oh. Jadi- buang air besar nggak lancar. Iya. Jadi keluarnya apa ya? Kayak kotoran, Maaf maaf ya, kotoran Nggak kayak apa-apa. kotoran kambing. Kecil-kecil, iya. Kecil-kecil iya. keras-keras gitu Iya. kayak boba gitu ya. Iya. Iya, Bobo. betul. Lebih keras lagi dari boba. Lebih keras. Gue kalau minum boba gue bayangin boba. Terus mulai dari susah buang air Iya, besar, iya. keras, seperti Keras itu. ya. Itu tahun lalu sekitar Januari, awal-awal Januari ya Februari. Awal-awal Iya. Februari, oh, berarti udah mau setahun dong. Ya. Iya. Udah mau setahun. 10 bulan. Sudah setahun sudah. Lalu kemudian keluar apa? Flek. Flek-flek. Flek, Flek, maaf, dari maksudnya darah. kemaluan, dari Enggak, dari kotoran. dari kotoran. Dari pembuangan. Oh, dari pembuangan Dari- itu. iya. Terus Kemudian periksa Ke ke dokter. dokter. awalnya Ibu menyangka itu bukan kanker atau ini cuma sakit Enggak, perut enggak. biasa. Sama sekali enggak pikir cancer. Terus udah sempat minum obat-obat sakit perut apa gimana gitu Bu? Belum. Belum. Cuma kan saya rajin konsul dokter. Jadi ke dokter dulu kan dokter penyakit dalam. Iya, oke. Dan oleh dokter disuruh dilihat mungkin itu dari dubur apa? Anus, Iya, penyakit apa namanya itu? ambeien. Ambeien ya, Oke. apa Wasir. wasir. Wasir Mungkin atau ambeien. wasirnya bisa lecet karena kita saya keluarkan buang Ngedennya Ya, terlalu keras mungkin. Iya, yang keras itu. Oke. Lalu terus? kan buang kalau sudah keluar kayak tidak masih ingin sudah ndak bisa. Oh, Sudah ndak rasa pengen kepingin buang putnya, lagi ya, buang tapi sudah pengen nggak- tapi nggak bisa, nggak bisa. udah nggak ada yang bisa dibuang Iya. mungkin. Lalu Terus, Bu? namanya mah keluar kayak cairan. Lalu ada itu tadi darah, flek-flek darah. Udah itu. Tapi cuma sebentar lalu berhenti. Oke. Bulan depannya baru ke dokter. Nah, itu sebenarnya tidak boleh Itu gitu salah ya. ya Bu ya. Iya, Berarti salah. harusnya saat itu juga dibawa ke dokter. Ya, Tapi harusnya. Bu Saya cuma menunggu. konsul karena apa? Covid. Kan COVID. Oke, Jadi karena kita COVID. harus caranya lewat virtual, ya, Zoom gitu. WA. Nah, apa yang buat Ibu sampai saat ini detik ini bisa bertahan melewati kanker ovarium? Jadi Operasi dulu. setelah itu dokter sarankan saya ke dokter spesialis penyakit dalam pencernaan.
dalam pencernaan, khusus pencernaan. Khusus ya, subspesialis pencernaan. Ke dokter itu untuk melihat dari mana Asal muasalnya ini penyakit. kenapa keluar itu tadi kok darah. bisa ini darah? Apakah itu dari wasir atau dari usus besar. Oke. Gitu ke dokter harus periksa, harus kolonoskopi. Oh, kronoskopi. Bedanya dengan endoskopi ya. Kalau endoskopi, Endoskopi ke dari lambung, atas, Ya. ini dari bawah. Kronoskopi dari bawah. Iya. Oh, ya, oke. Untuk lihat. Nah itu pada saat tanggal 26 April saya ingat itu ditindak oleh dokter untuk melihat kolonoskopi. Jadi bisa dilihat di komputer, katanya suami bisa lihat. Saya ditindak, tapi saya dibius. Oke. Total. Nah pada saat itu suami saya yang saya sudah tidak tahu karena suami saya yang jaga. Jadi ibu sudah dalam keadaan tidur, Iya. Yunus tidur. Nah, apa perasaan Bapak, Pak Yunus nih di saat itu? Saat itu ya pertama saya optimis ya, bahwa ini akan sembuh ya, karena dari awal kami sudah berserah kepada Yang Maha Kuasa melalui Tuhan dengan dokter, peralatan, obat dan lain itu kita yakin itu sembuh. Tetapi ternyata ketika di kolonoskopi dibuka screen-nya kelihatan, saya dipanggil oleh dokter mendekat lalu dijelaskan bahwa usus ibu ini sudah rapuh. Kalau kesenggol dikit pendarahan. Saya terus bilang, jalan keluarnya apa Pak Dokter? Jalan keluarnya adalah operasi. Operasi. Ya, sekarang terpulang ke Anda. Mau operasi atau mau pulang dulu pikir-pikir. Oke. Oke. Lalu saya berkesimpulan, it's now or never. Oke. Sekarang. Atau tidak sama Iya, sekali. iya, karena saya lihat betul itu kondisinya. Itu udah, gambarannya seperti apa, Pak? Ada sampai di handphone saya ada. Saya Bisa foto. dikasih dijelasin nggak? Atau kelihatan ususnya luka atau gimana? Merah, Merah, bengkak, radang, gitu ya, seperti- radang. seperti Nah, itu. penjelasannya saat itu ini ada tingkat kesulitan. Itu tapi teknis medis ya, saya tidak terlalu mengerti. Hanya diingatkan bahwa kalau ini dari anus sampai 5 cm itu sulit nyambungnya. Apalagi kalau orang ngeden pasti lepas. Oke. Nah, mudah-mudahan ini di atas 10 cm posisinya. Ya. Dan ini kesulitannya tinggi dan kalau tidak itu harus dibuatkan jalan pintas Jalan pakai lain kantong untuk itu. mengeluarkan Iya. kotoran. Iya. Ya, singkat cerita kita sepakat operasi. Oke. Nah, Bapak tanda tangan. Tanda tangan, ya inform consent itu namanya saya tanda Karena tangan. ibu sudah Iya. dalam keadaan tidur Iya. dibius. Ya, Ada tindakan sudah sadar. dilakukan tanggal 29 April. 29 April. Iya. Itu berapa lama, Pak, operasinya? Nah, kami siap dari jam 5. Ya tentu berdoa dulu, kumpul keluarga, bahkan sempat Zoom dengan keluarga di daerah-daerah. Ya, ada yang di Surabaya, di Makassar, di Palu, di Ambon, di Semua Jakarta. Samarinda, di Oke, Jakarta semua terutama di Bontang, tempat di Manado. Zoom itu setelah itu setengah 8 ditindaki. Ditindak setengah 8 pagi. Iya. Nah, malam. Malam. Oh, malam. Oke, malam. Kemudian selesai itu jam 1.15, hampir 6 jam. 6 jam. Perasaan Bapak Iya. waktu itu apa? Ya perasaan takut? saya Ataukah bingung ataukah tidak menerima dengan kejadian seperti ini yang sudah Tuhan kasih? saya terima itu. Oh, Bapak hanya tetap menerima. hanya ya yang menjadi pertanyaan bagaimana penyembuhannya, what next dengan seperti itu. Selesai operasi itu saya dipanggil ditunjukkan hasilnya ini usus ibu itu sudah kami keluarkan 40 cm dipotong. 40 cm. Berarti Iya. lebih dari penggarisan aja 30 cm kan, guys? Ya. Berarti panjang sekali loh, Pak, itu. Nah itu membuat saya pasrah, saya serahkan ke dokter lah. Saya berdoa kepada Tuhan, tapi melalui dokter berikan kekuatan, tangan-tangan dokter, obat dan peralatan yang ada, bersandar ke situ. Tuhan berikan yang terbaik. Jam 5 subuh baru siuman, Baru ibu sadar. sadar. 2 hari di ruang perawatan khusus. Oke. Iya.
Terus yang setelah siuman apa yang dirasakan? Belum. Oh, belum? Iya, siuman bawa ke... Saya sabar masih iya. di dalam ruangan itu kan. Oh, belum bisa ketemu Belum juga. bisa ketemu. Saya lihat sekali-sekali boleh. Sekali. Tapi nggak bisa dikunjungin ya. Ada saat di mana detak jantungnya menurun. Iya. Saya dipanggil, tapi oleh dokter dengan segala kemampuannya yang seperti saya katakan, saya berdoa Tuhan, saya serahkan ini dan melalui dokter dikasih obat naik lagi. Oke. Ya, itu situasi yang saya tidak bisa menggambarkan karena kaki saya seolah-olah melayang, saya tidak tahu. Lemes, ya. nggak mau ngapain, nggak mau tahu apa yang harus dilakuin ya Pak. Iya. Karena dua hal kalau operasi itu kalau nggak gagal ya berhasil. Iya. Iya. Dan saat itu Bapak saya tetap berdoa, saya tetap optimis istri saya akan sehat. Tetapi ketika saya melihat istri saya terkapar dengan banyak selang-selang di badannya, alat-alat ada 8, ada dari hidung, di mulut, di dada itu untuk makanan sampai ke pembuangannya. Saya tidak mampu untuk mengeluarkan isi hati saya. saat itu apa yang 38 tahun kami menikah, bayangkan. 38 tahun. Iya. Siang malam kami berdua. Dari awal berdua, kemudian sampai kami umur sekarang berdua lagi. Ya. Hanya dengan catatan siapa yang duluan dipanggil sang pemilik hidup ini. Ternyata istri saya terkapar dalam kondisi seperti itu. Apa yang menguatkan Bapak? Hanya berdoa Melihat dan kondisi berserah. seperti itu? Iya. Saya berserah kepada Tuhan. Anak-anak gimana Pak? Ya, anak-anak ada, semua keluarga, tetapi persoalannya karena saat itu COVID. COVID itu tidak mengizinkan orang untuk datang membesuk. Tapi saya pikir tuh ada hikmah, ada nilai positifnya karena dengan ketidakhadiran orang, masa istirahat istri saya itu bisa lebih baik, bisa lebih itu. Ya, Nah, mungkin ini semua orang mungkin ini inspirasinya adalah saya ceritakan ini bukan untuk dikasihani, tetapi Betul. saya mengajak kita semua untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan karena tidak terbayang kalau saat itu tidak COVID, orang akan antri Hilir mudik dan untuk istri datang saya tidak berkunjung istirahat. Iya. Dengan melihat kondisi ibu, Dan dia memang- jangan istirahat iya. ya benar juga Itu ada hikmah di balik hikmahnya. kejadian. Setelah itu ususnya dibawa ke lab. Oke, Nah, khusus ke dibawa ke lab, iya. diperiksa. Itulah serasa petir menyambar saya ketika disimpulkan istri Bapak kena CA. Positif. Positif CA. Hasil dari yang Cancer. dipotong itu tadi. Itu yang diperiksa. Dari PA. si penyakit Iya. dicek di lab Iya. dan keluarlah hasilnya. Iya. Ibu positif cancer. Iya. Ya. Ternyata saat Positif itu cancer. positif cancer, apa yang Bapak lakukan untuk memberitahu Ibu? Ibu kan waktu itu belum tahu dong pastinya. Diberitahu juga Diberitahu. berdua. Langsung diberitahu berdua. Iya. Oh, Oleh Iya. dokter jadi nggak langsung. Bapak dulu sendiri itu atau Kan setelah berapa minggu kan hasilnya baru Oke. dikasih. Iya. Saat kontrol dikasih tahu. saat kontrol Iya. dikasih tahu? Iya. Perasaan Bapak dan Ibu saat itu gimana? Langsung Setelah diam. mendapat ini sebenarnya bukan musibah kalau aku bilang. Iya. Bapak dan Ibu itu orang-orang terpilih dari Tuhan. Dikasih lebih ekstra kesabaran. Nih gue kasih ujian lagi. Lo pasti bisa. Seperti itu. Iya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah terpilih dari Tuhan tuh? Kita berserah kembali. Kita kepada berserah, dokter. enggak ada tempat bergantung lain selain kepada Tuhan. Dan saya selalu yakin saya berserah kepada Tuhan melalui dokter-dokter yang ada di sekitar itu. Melalui biar peralatannya bagus, kalau rusak kan itu juga akan menunda sesuatu kan. Dan akan Tidak fatal. tepat. Iya, Iya. fatal, iya. Betul. Obat-obatan selalu tersedia. Oke. Ya, kehangatan yang tercipta antara petugas dengan kita, Iya. dukungan-dukungan dari keluarga, rekan-rekan kami kerja, terutama dukungan dari Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Indonesia yang sangat-sangat luar biasa karena istri saya karyawati di sana dulu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Pimpinan Bank Indonesia, Bank Indonesia. Yayasan Kesejahteraan Keluarga Bank Indonesia. Luar biasa selalu mensupport, merangkul apapun yang terjadi kepada karyawan atau karyawatinya. Semua termasuk biaya-biayanya. Termasuk biaya-biayanya. Nanti masuk ke biaya saya mau nanyain tuh semua tuh detailnya. Tapi sebelum dia lakukan operasi nih Bu, kan tadi Ibu bilang
pupnya keras, Iya. kecil-kecil. Selain itu rasa apa yang dialami Ibu selain di perut, bagian perut? Cuma buang air aja, nggak rasa apa-apa. Oh, nggak ada yang lain? Nggak Kayak ada. pusing atau mual gitu, nggak ada? Nggak. Saya cuma penyakit kolesterol doang. Periksa kolesterol itu aja. Nanti tahunya setelah dioperasi ternyata cancer. Oke. Nah, untuk Bapak dan keluarga anak-anak, apa sih yang selalu Bapak terapkan untuk menguati Ibu nih? Support sistemnya seperti apa yang Bapak dan anak-anak lakukan untuk Ibu? Iya, itu saya belajar banyak dari teman-teman juga dari ini. Ketika pertama kali istri saya di kemo untuk pengobatan itu, memang ada dialog batin saya antara pengalaman kemudian cerita-cerita orang yang menunjukkan bahwa kemo itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, ya, gambaran kemo, kemudian orangnya kurus, warnanya hitam, kulitnya dan lain-lain. Rambutnya rontok. Ya, itu membayangi saya setiap saat, setiap desah nafas saya itu adalah Tuhan, akankah istri saya seperti itu? Atau ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan berikan melalui para dokter itu, melalui juru rawat, obat-obatan dan peralatan yang ada. Lalu ya saya pasrah, saya coba mengikuti alurnya dan saya cerita ke istri saya, ini bukan cobaan, ini adalah perjalanan yang memang Tuhan sudah tuliskan dalam garis kehidupan kita yang harus kita lalui. Ya, betul. Ya, tetapi kita semua harus kuat. Ya, karena bagaimanapun Tuhan tidak akan memberikan cobaan lebih dari yang kita Lebih mampu. dari umatnya yang... Ya, dan ada saatnya sesuatu yang indah itu akan kita nikmati. Oke, karena akan ada pelangi setelah hujan badai. Iya. Tapi kalau ngomongin masalah kemo tuh banyak, saya lihat kasus-kasus di sosmed. Ya. Semua rontok apa segala. Iya. Ibu bagus rambutnya masih enggak. oke. Jadi begini, kemo pertama itu, Kemo pertama? iya, 3 minggu kemudian setiap 3 minggu ada kemo. 3 hari menjelang kemo kedua, wah istri saya kok bangun ini kayak Tiba-tiba. kuntilanak, ini rambutnya sudah, iya rambutnya sudah rontok sini dan itu nggak seragam, sebelah sini. Oh, jadi rontoknya iya, bagian- bergerak Iya. dikit, diusap begini rontok, mandi Cuma pegang, rontok. jatuh. Ini, wah di situ saya terpukul betul, seperti ketika saya mengantar istri saya masuk ke ruang dokter ahli kemo. Dari luar saya bilang dalam hati, saya akan bertanya apapun, karena ketika pintu saya buka dan kita tutup, hak saya untuk berbicara. Tapi keluh lidah saya ketika di dalam, keluh tidak Tidak bisa mampu ngapa-ngapain saya. ya, Pak, Iya, ya? karena apa? Gambaran kemo begitu seperti laksana momok dalam kehidupan kita. Semuanya ini. Tapi Tuhan selalu sayang karena dukungan doa semuanya. Mungkin doa teman-teman handai tolan saya, Tuhan dengar. Lalu ketika rambut rontok istri saya, sudah saya bilang gundul. Enggak apa-apa. Kau gundul, keluar harus percaya diri. Pakai kacamata hitam, pakai yang tebal, pakai lipstik merah. Ini kita jalan, enggak apa-apa. Nah. Ya gundul, terus untuk menguatkan saya ikut gundul. Tapi Ibu, ini udah numbuh lagi nih rambutnya. Oh Cepet bukan, banget ya, itu. silakan. Dibalik rambutku yang indah sekarang ini, Maksud? Nah, ini loh yang asli. aslinya. Oh, ini sudah rambut asli Ibu. Iya. Iya, Sudah pas tumbuh. sudah tumbuh. Tadinya Botak, licin licin ya. sekali. Pelontos. Saya ikut pelontos supaya Oh, Bapak ikut mendukung. pelontos Iya. juga? Ikut. Ya, saya ingin menunjukkan bahwa dia tidak anak-anak sendiri. ikut. Anak juga ikut. Satu keluarga ikut Iya. pelontos semua. Yang Cucu pun lagi yang ini. Tangan luar biasa untuk Kenapa itu kami lakukan? apa? Pak? Karena Kenapa? saya mendengar bahwa kemo itu bukan momok yang menakutkan. Cancer itu, ya kalau itu memang menjadi takdir harus dijalani,
ya kita bersahabat lah, Berobat ya, Pak? berobat. Ya, jangan menolak untuk Iya, berobat. kita harus jalani itu dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas, agar itu tidak menjadi ganjalan. Sebab imunitas itu harus tercipta dari dukungan orang di sekitar Dan keluarga Iya, tentunya. ya. Yang paling pertama ya suami kalau atau istri, kalau ini anak dan keluarga. Imun itu dan ikuti saran dokter, ya. Makanan dan hidup jangan berserah pada nasib. Jalani hidup secara Harus baik. tetap berjuang, Semangat. jaga pola makan Iya. juga, pola tidur Iya, juga. pola nih. tidur Iya. juga. Bahkan istri saya ke pertemuan-pertemuan itu silakan disuruh nyanyi. Oh, arisan juga boleh. Iya, sekarang. arisan boleh, kenapa Oh iya, tidak? biar Karena happy ya, iya, Pak, ya? itu happy yang penting itu. Ya. Itu yang saya yakin bahwa imunitasnya akan tumbuh dan memperkuat, dan saya mendorong itu. Kalau ada WA temannya, ini ada undangan dari sini, oke pergi. Oke, termasuk hari ini diundang di Kedai Pinter untuk menjadi narasumber. Tepuk tangan dong. Bu Ivon tanpa wig atau rambut asli tetap amazing buat saya, karena di mata saya Bu Ivon ini seorang Wonder Woman di kehidupan nyata. Dia bisa berhasil melewati frase-frase di mana dari awal itu nggak mudah loh. Divonis dokter cancer itu nggak mudah untuk menerima. Iya. Pasti hati kayak bertanya, Iya. kenapa sih kok bisa gue? Iya. Kayaknya gue nggak salah hidupnya, kayak gitu. Kenapa harus gue gitu? Pasti ada perdebatan seperti itu. Tapi bisa berjuang, mau berobat itu luar biasa, dan dukungan dari suami serta anak-anak dan juga keluarga, teman dekat semua bisa menguatkan Ibu Ivon sampai beliau ini bisa sehat hadir di Kedai Pintar hari ini. Apa hal yang bisa menguatkan Bapak dan Ibu Ivon ini setiap harinya, atau momen-momen apa, atau apa sih yang pernah menjadi Itu sarapan. obat? Salah satunya obat ya, entah Sarapan itu buah. kafe, tempat Ya, buat nongkrong bareng-bareng yang sering kesana sama anak istri, anak suami. Pernah beli sebuah benda yang menjadi ini gadget, gue jadi, karena gadget ini gue jadi sembuh imunnya gitu, atau mungkin nonton film atau lagu atau apa. Bapak apa sih salah satu tipsnya yang bisa menguatkan Bapak dan Ibu? Ya mungkin paling merasakan istri saya, tapi apa yang saya lakukan, pertama saya belajar banyak dari orang sekitar. Saya coba baca buku, saya bawa bukunya, apa itu, ada buku tentang, Pak Yunus ke sales ya, bawa buku. ada buku tapi saya nggak mau nyebutinnya, ini harganya segitu. saya nggak nyebutin nanti dikira ini iklan, jadi saya Oh iya, bebas beberapa cancer. buku. Oh, bebas kanker, Pak. Iya. Iya. Oke. Iya. Tapi mengenai buku, Bapak juga akan menulis buku nih kayaknya. Iya, nanti. Dari pelajaran yang saya dapat di situ, berdialog dengan teman, yang paling penting happy. Yang kedua, Happy. lifestyle. Lifestyle. Karena kami tidak punya gambaran dari dokter stadium berapa istri saya, hanya dibilang ibu cancer dan ini bisa diobati, ini bisa kita selesaikan. Jalan, the so much we go on, kita ndak lagi meributkan itu sampai pada tahap kemo terakhir yang ke-6. Oke, mau terakhir ke-6 itu Ke-6. kapan? Bulan September ya? Iya, September tahun lalu. Oke. Sampai sekarang belum kemo lagi dan tidak diperlukan. sedang berlanjut. Hasil Masih. kemudian PET CT kan lagi. Oke. Hasil dari kemo dilihat apa hasilnya. Oke. Ternyata bersih, Sudah clean. clean. Puji Tuhan, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, itu juga suami saya setiap hari, setiap pagi, bangun pagi pertama apa yang dibuat? Makan. Nyanyi? Oh, bukan. Bukan. Buatkan saya di blender buah. Buah. Iya. Buah apa, Bu? Beet, Buah bir. apel Apel yang utama. Apa? dengan seledri ya? Seledri China yang gede-gede itu, Oh, atau seledri yang Australia. besar-besar. Iya. Mungkin itu barangkali ya? Itu yang Itu saya salah iya. satunya Iya, sarapan konsumsi pagi. itu. Iya, Sarapan pagi itu nanti Kemudian- berikutnya. Setiap pagi Sampai hari ini juga masih. Tadi kan Bapak bilang kan satunya ada happy. Iya. Ya. Apa yang bisa membuat Bapak dan Ibu happy berdua untuk melewati masa-masa sakit itu?
Nyanyi lah. Nyanyi? Iya. Sering nyanyi Pak? Suka nyanyi? Oh, istri saya paling suka nyanyi. Kalau ada acara-acara, seandainya di sini ada musik, sakit kepalanya kalau Tapi nggak nyanyi. nggak etis kalau nggak kita suruh nyanyi akapelaan, boleh gak sih? Dicoba nih nyanyi berdua Bapak ya, boleh Pak? Lagu yang paling berkesan, kena banget untuk momen-momen Bapak dan Ibu berdua dari awal sampai akhir sekarang nih. Ada lagu, tapi ini lagu dari daerah. Ini memang tentang ucapan terima kasih anak manusia yang dipertemukan jodoh. Yang kalau di sana dikatakan harus romantis, bukan. Boleh berdiri kali Pak. Bukan Bapak Ibu boleh berdiri ya. Rokok makan gratis Ini ya. boleh taruh di, boleh Bu. Ya oke. Tasnya boleh taruh. Oke. Ini lagu apa? Judul lagunya apa Pak? Ya, kami Janji Putih. Janji Putih. Oh, aku pikir apa yang itu tuh lagu Ambon. Zaman sekarang Pak. Janji Putih, boleh Pak? Ayo Pak. Boleh di depan sini Pak. Boleh Ibu. Boleh sambil dansa juga boleh. Oh iya. Ya. Ya. Dan kebanyalah Tuhan suka si dia parbeta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta. Sionyong sayange, beta sayang nyonge. Banyak sayange, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga, Ali untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Tuh itu baru lagu. Emang dinar ya. Sikok bagi dua, sikok bagi dua. Oh, lagu lu lagu bikin. Ini baru nih lagu romantis, ya kan, penuh makna. Itu lagunya kalau nggak salah akan mencintai selama-lamanya. Iya, jadi jodoh itu selalu dari Tuhan kan, jadi terima kasih kepada Tuhan. Itu di bahasa sana, danke itu terima kasih, bahasa Belanda danke. Oh, danke. Oh iya. Danke banyak lah Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Ini, kapun lah Oh, kapun kak. Kapun lah kak. Berubah kan ya? Iya. Berubah kan? Berarti kan Nah, Bapak dan Ibu tujuannya Ibu dokter yang ditunggu sudah datang akhirnya. Mohon maaf, ini Ibu mau langsung masuk ke dalam Ibu atau? lagi ngobrol dulu Bu dokter, mending Oh, iya, Bu dokter ini taruh Ibu dulu. jangan- oh iya dong. Ini, oh iya, Ibu taruh dulu deh, bener deh. Aduh, Bu dokter repot. Gue rasa dia habis ini nih, habis seminar masalah vagina. Masalah apa? Vagina. Kalau vagina, vagina. Kita tidak tabu lagi loh untuk menggunakan kata vagina karena itu bahasa Indonesia baik dan benar. Ya, kalau bahasa Ibu. Buat saya. Oh ini punya siapa? Oh ini Ibu ya? Ibu punya Ibu tadi ya? Iya. Kalau bahasa baik dan benarnya vagina. Nah, kalau lu kan ngomongnya kilo. Apaan lu? Bu dokter, aduh. Dia ditunggu-tunggu dari tadi, ini sampai minum 2 galon loh. Masih seminar Kamu saya tadi. seminar atau ribet sama ini nih Bu nih? Ini apa sih Bu? Ini almond. Almond. Almond ini wajib untuk perempuan-perempuan seusia saya, Bu Ivon. Oh, untuk wanita dewasa. Bukan dewasa, tapi jelita. Apa ya jelita ya? Jelita. Singkatannya. Jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun. Ini bagus banget nih. Khusus ini wanita-wanita jelita apa gunanya, Bu? Jadi almond ini kalau kita perempuan-perempuan jelita paling tidak jelita atau di atas 50 tahun, kalau kita banyak makan almond dalam sehari ya paling tidak ya 7 lah. 7 butir. 7 butir. 7 buah Kalau kita kan almond, di agama Islam sunnahnya ganjil. Ganjil. Itu membuat vagina kita nggak kering. Oh gitu. Biar vagina tetap leng. Biar Bapak. oh nggak apa-apa kan kalau Kita udah kata-kata biasa ya? vagina kan udah biasa di sini, makanya tidak tabu lagi ya Bu dokter ya. Enggak. Selain untuk biar tetap becek ya becek. Maksudnya biar vagina nggak kering ya, karena kalau kering kan
pasti untuk pasangan Berhubungan itu, nggak enak. aduh hati tayang gitu kan. Terus gampang infeksi kalau Gampang kering infeksi, juga. iya. Kalau luka gampang infeksi ya? Ya Dok, kalau ya? kering gampang infeksi. Oh, makanya Vagina ini- kita kalau kering gampang infeksi. Ini salah satu terapi yang natural, Ya, terus alami. selain itu dia bisa untuk menggantikan estrogen, terutama pada perempuan-perempuan yang sudah Menopause. usia saya ini jelit Oh. kan estrogennya sudah makin menurun. Nah, ini juga bisa menggantikan estrogen. Oke, nah kalau untuk pria yang makan almond ini gimana, Dok? Kalau pria Apa tiba-tiba kita dari bisa- yang begini langsung makan almond, tiba-tiba set langsung begini. Enggak sih kalau pria ini ya, pria kalau nih pria. pria bagus juga karena ini ada vitamin E-nya Ibu. Vitamin Bangga E. punya vitamin E. Kita tahu vitamin Atau E. saya tes dulu. Boleh. Nanti Kak J nanti bagi juga. Oh kasih ya, Lagi. penontonnya kasih kelinci percobaan. Bukan kelinci, orang percobaan. Orang bercoba vitamin E itu gunanya untuk kulit. Vitamin E bagus untuk kulit, untuk kesuburan dan Itu Nah, kulit itu. Nah ini. untuk wajah. Oh, iya. Pasien saya loh. Nah ngomong tentang pasien Bu Dokter nih, dari tadi kan kita udah bercerita tentang siapa sebenarnya beliau, bagaimana tough-nya mereka memperjuangkan hidup untuk melawan cancer ini. Yang sepengetahuan saya, cancer ovarium itu sama atau tidak dengan cancer yang lain-lain yang tentang vagina, cervix kayak atau apa? Saya pengen tahu nih, cancer ovarium itu apa sih, Dok? Mungkin saya sampaikan dulu biar tuntas. Tadi belum belum. Oh, tadi belum. 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 Jadi, Belum. ya, nggak maksudnya, nggak supaya nyambung. Jadi Maaf Pak, ya, tadi nggak apa-apa. dipotong. Iya, Soalnya iya, saya iya. baru buru-buru dari Jadi seminar. supaya nyambung ke Bu Dokter, setelah mengalami kemo 6 kali, lalu di PET CT, kemo 6 kali. Sebelum sebelum di kemo pertama sudah PET CT. Iya, PET CT dulu dipotret di mana Diperiksa juga persebarannya, PA-nya. ya, periksa PA 6 Di- kali. Bersumber dari mana Sumbernya kanker itu? dari ovarium. Ternyata dari ovarium. Nah, yang saya mau Gitu. sampaikan itu ketika PET CT setelah 6 kali kemo, PET CT terus dinyatakan clean, baru dokter menyatakan bahwa ibu sebenarnya sudah stadium 4. Ya, Iya. Sudah stadium itu, tapi Dari awal dari datang awal. sudah stadium 4. Sekarang Tapi karena lihat semangat ibu dengan bapak selalu datang, bahkan itu, saya senang lihat bapak ibu ini pasangan yang selalu senyum-senyum saja ini, dan ya sakit ini kan harus dilawan juga dengan hati yang kuat kan. Jadi senyum adalah ini, Bu Dokter. stadium 4. Iya, Iya. nggak ada lagi di atasnya. Iya, itu terakhir kan? Terakhir, iya. Sebelum stadium 4 itu cuman di perut doang kan, Iya. Bu? Iya. Itu gejala-gejala nggak ada lain Iya. kan? waktu hasil PET CT ternyata saya sudah menyebar di Menyebar ke ketiak mana? ini Ketiak. getah bening. Getah bening, Getah lemak, bening, lalu di rongga paru-paru. dada, kemudian di Ya, di perut. usus itu. Iya, Oh gitu. usus ovarium itu iya. kan. Iya. Nah, itu yang Bu Dokter, istri saya konsul itu karena setelah kemo kan banyak bercak-bercak coklat itu, lalu kata ini Karena dan Kenapa imunnya sebenarnya? juga ini ya, jadi lemah imunnya Ibu ya, segala macam. Puji Tuhan saya mungkin saya sampaikan bahwa itu jadi sejenis cerita bahwa sangat langka pasien yang kemo tuh tidak pernah mual. Biasanya kan Nah, pusing, itu ya. mual, Iya. segala Itu ya. macam. Nah, itu Nah ini Dok, tadi masuk ke pertanyaan yang tadi tuh, silakan. Ya. apa sih cancer ovarium? Karena ibu ini tuh nggak nggak merasa. merasa Ada. di area kewanitaannya begini-begini tidak ada Aman, iya. gejala atau apa, bahkan malah di usus atau di perut. Kenapa sih Dok? Nah, jadi gini, jadi make sense. Kalau misalnya Ibu Ivon tuh jadi berjumpaan dengan saya itu memang benar-benar intim banget kita karena Oke. ternyata penyebarannya dari ovarium ya. Dengan gerakan saya perempuan sadar vagina kan vagina tuh pintunya betul. ke atas. Nah, saya mau kasih tahu dulu sama Kak JJ, ini ada gambar ya teman-teman, nanti bisa dilihat di Oke. layar. Apa sih Bu Dokter itu ovarium ke kanker serviks itu gimana, apa bedanya? Sekarang kalau kita ngelihat dari vagina naik ke atas tuh serviks, ke atas lagi itu rahim, kanan kiri itu yang kayak tangan tuh tuba falopi. Nah, yang bulat itu indung telur. Oh yang kayak lato-lato itu ya Bu? Iya. Kalau cowok lato-lato luar, kalau cewek lato-lato dalam, bener gak sih Bu? Bener, excellent.
Lu ngeres aja lu. Sekarang kita lihat dulu ya. Jadi ini normalnya ya. Oke. Ini normalnya. Sekarang kalau misalnya di situ ada mutasi, ada perubahan DNA, mutan, kan suka nonton film Kura-Kura Suka, Ninja. iya. Nah, mutan tenis, nah itu kan. Saya juga punya kekuatan mutan. Oh gitu. Hilang pas lagi sayang-sayangnya. JJ dilawan. Lanjut, Bu. Berarti harus kita bikin joke baru, jadi dilawan. Nah, Oke. sekarang kita lihat ini ada gambar apa itu kanker ovarium. Kita lihat gambarnya ya. Kanker ovarium itu di mana ovarium itu mengalami perubahan, mengalami mutasi. Mengalami mutasi. Nah, next nanti ada gambar lagi teman-teman. Apa itu kanker ovarium? Berikutnya ada gambar lagi. Memang ini dia kanker ovarium itu Bapak Ibu, kemarin Bapak sama Ibu sudah saya jelaskan, tapi Kak Jeje nanya lagi Bu. Semoga Ibu nggak bosan ya Bu. Nggak bosan. Bukan cuma saya yang butuh pengetahuan itu. Karena semua pasti butuh ilmu. Makanya kita ke kedai pinter. Jadi Selalu ada ilmu di kedai pinter. pinter, selalu ada ilmu di Kedai pinter. Ya dong. Jadi memang keren loh Pak, memang Kak Jeje ini. Beliau itu inginnya tuh kita bicara ini tuh di tongkrongan. Iya. Jadi dimanapun kita bisa membahas tentang eduseks atau segala macam berbau seksologi. Lebih lepas ya. Lebih Lebih enak. lengkap karena kalau seks itu kan nggak harus intercourse ya. Nah, ini kan seks juga, organ kelamin perempuan. Iya. Kan seks juga kan. Betul, betul. Jadi harus kita arahkan kalau kita bicara seks bukan berarti apa? Hubungan. Bukan berarti hubungan. Hubungan. Nah kalau itu Bu Dinar Bu, kan tadi intercourse kan? Kalau dia ngomongin seks pasti ngekos. Itu dulu. Itu dulu. Sebelum bergabung di kedai pintar. Kalau tapi sekarang udah mulai beda, tahu udah ya. beda. Sudah Nah, ngeh, ya. jadi Oke, lanjut. memang yang namanya kanker ovarium itu banyak pasien sudah datang ke dokter di fase lanjut. Oke, masa Karena akhir. memang kanker ovarium itu hampir tidak bergejala. Tidak ada Gejala di Gejala, ya. stadium awal. awal. Jadi kalau mau tanya gejalanya seperti apa, kalau kita mau lihat kira-kira apa ya? Kebanyakan pasien-pasien kanker ovarium, Bapak Ibu itu pada perempuan di usia 50 tahun ke atas. 50 tahun kan. Yang sudah premenopause, menopause. Yang hidung telurnya sudah nggak kerja lagi tuh. Dia bisa kerja kan tiap bulan? Iya. Tiap bulan biasa kerja, terus Menstruasi dipaksa itu. untuk berhenti. Nah, akhirnya dia bermutan. Oh. Jadi seperti itu kira-kira. Terus selain itu ini dia ciri-ciri yang paling khas dari kanker ovarium itu kadang dokter itu atau pasien mengira gangguan di perut. Oke. Ciri-ciri khasnya adalah susah empuk. Oh memangnya itu ya. Salah satunya Buang air susah tuh. empuk. BAB. Karena apa? Ya dia menimbulkan gejala kalau sudah menyebar. Kok susah empuk? Ya karena kan Jadi ke ususnya kan Kecil. udah kecil, lubangnya udah kecil. ususnya Jadi bermasalah jadinya. kata ibu tadi empuk itu bentuknya kayak boba. Kotoran Nah, jadi kalung. jangan suka makan boba ya. Jadi bilang kayak boba. Bu, cewek sekarang mah diajak kenalan pakai boba juga mau. Itu yang di sana. Itu di sana, sini nggak ada. Oh, Nah, ada. di sini mah cuman setelah akad baru Oh mau ke iya, dalam. benar, Gitu ya betul. Pak ya kadang-kadang. Lanjut. Nah, yang ketiga perutnya kembung. Oh, kembung. Yang keempat gampang kenyang. Oh, makan dikit kenyang. Nah, kan penuh. Ngap gitu ya, Bu ya. Nah, karena ususnya tuh udah penuh sama kanker, udah berdungkul-dungkul, Mengeras ya? berdungkul-dungkul. Iya. Oke. Mual. Nyeri di punggung, bukan pinggang. Oh iya. Punggung. Oh di punggung kirain belakang. kolesterol bukan ya. Kalau kolesterol ibu biasanya Di belakangin ini ya punggung. kepala ya, di punggung. Oh, Bukan ya. pinggang, bedakan antara pinggang dan punggung. Ya, anak kan kadang-kadang suka gitu, merasa badannya tuh pinggang semua. Aku punggung pinggang gua pada sini. Nah ini dia memang yang kadang-kadang yang make sense dengan perempuan sadar vagina yang banyak terlena karena memang perempuan-perempuan yang di usia-usia, tapi kita harus lawan itu ya ibu Ya. ya, karena kan suami masih suka ya bu. Harus tetap. Iya. Perempuan-perempuan di usia jelita ini kadang-kadang suka males melakukan hubungan seksual Oh iya. karena memang hormonnya makin menurun, tapi laki-laki enggak. Laki-laki mah, wow, ajar terus. Lah ini loh yang membuat, nah ini dia kalau kita mau melihat gejala yang dilihat dari organ kelamin dari vagina,
nyeri saat melakukan hubungan seksual, tapi banyak nggak terdeteksi karena frekuensi melakukan hubungan seksual di usia kan sudah mulai menurun. Jadi kadang-kadang nggak terdeteksi. Nyeri, bukan nikmat loh, tapi nyeri. Dikira ini aja kali ya, Bu. Aduh nih kayaknya terlalu kasar apa gimana? Enggak, atau mungkin dia bilang, kering. aduh nyeri ini karena kering. Padahal nyerinya itu karena ada penjalaran dari kanker ovarium. Nah, kalau dia, aduh kering, begitu. Padahal kan nggak boleh kayak gitu. Nanti ada ilmunya kenapa kok nggak boleh. Ini kan bakteri apa segala macam. Nanti kita bahas ya Kak J di episode berikutnya ya. Berikutnya, lo yang pada pakai ludah lo. Pengalaman. Dan ada lagi yang kita harus tahu, dari vagina itu sering keluar darah. Oh gitu, dari vagina sering keluar darah. Itu udah, tapi itu fase lanjut. Jadi yang ciri-ciri khas yang dari vagina itu nyeri saat melakukan hubungan seksual dan keluar darah dari vagina. Berarti harus sadar seorang perempuan kalau bersetubuh atau melakukan hubungan seksual keluar darah lagi, bukan berarti gue perawan lagi gitu, enggak ya Bu? Aduh gue berdarah lagi, aduh virgin lagi gitu. Kayak gini Bu, yang gini. Bukan ya, berarti itu harus waspada berarti ya. Ya kali lu udah punya anak terus perawan lagi. Oh, dari mana lu? Dari ini. Nah, jadi intinya kalau ada gangguan di perut, entah itu yang tadi saya bilang mual kayak kayak ngap gitu, gampang kenyang. Empuknya kecil dan lebih dari 2 minggu, udahlah langsung cek. Oke. Langsung ke dokter, intinya gitu. Itulah kanker ovarium. Dan dan ini dia. Saya sudah bagikan itu, di situ ada gambarnya. Kanker ovarium itu ada 4 stadium. Tadi udah dibagikan oleh Bapak. Stadium pertama itu nggak bergejala. Cukup di ovarium aja kanan kiri. Stadium kedua itu nggak bergejala juga. Karena dia di rahim. Stadium ketiga bisa bergejala. Karena selain di rahim, dia juga ke vagina dikit, makanya nyeri. Gitu. Nyeri. Udah mulai ke permukaan. Dan ke kelenjar getah bening, ke usus juga. Ke kelenjar. Yang keempat ini bisa ke paru, Ibu kan paru-paru, hati, ginjal. Hati, ginjal. Yang membuat saya terheran-heran dengan beliau berdua, untuk ukuran stadium keempat nggak seperti ini. Masih seger banget. Puji-Tuhan ya. Karena kalau kita mau lihat, ini ilmu ya Pak. Maksudnya ini ilmu medis yang kita nanti kita juga akan bagi juga ilmu yang dari ilmu kejiwaan. Kalau dari ilmu onkologi, ilmu bahasa kerennya onkologi itu perkankeran gitu. Ilmu perkankeran. Bidang kanker ya. Jadi kalau stadium 4 itu diajak ke sini ya nggak bisa lah. Ya udah kan tidur aja. Makanya saya kemarin ke tempat beliau ngobrol dari pagi sampai sore jam 3, beliau masih ini harus dibagi. Ini apa ya ini resepnya? Apa nih resepnya nih selain tadi beta janji? Beta janji. Apa ini? Sebenarnya apa yang membuat ibu ini selalu kuat? Mau tahu? Apa? Mau tahu? Nanti. Nanti. Nah, kalau cancer ovarium itu sendiri termasuk salah satu cancer yang sering terjadi di Indonesia, wanita Indonesia nggak sih dok? Atau ada yang lebih banyak? Angka kejadian tuh nomor 3. Yang pertama yang juaranya kanker serviks lah. Dia nomor 3. Tapi pasien datang sudah dalam keadaan lanjut. Yang membuat susah untuk selamat adalah, nah ini dia, yang tadi udah dibagikan oleh Bapak. Kebanyakan orang itu, saya mohon maaf ya, maksudnya mencari jalan keluar lain lah. Bapak mungkin sudah bercerita bahwa saudara Bapak yang sudah? Ya sudah saya sampaikan ke Kak JJ. Ya. Bahwa kegelisahan orang di sekitar kami, keluarga, bahwa menangani itu kenapa mesti jalur ini, apa kemo, operasi itu memang ini juga saya terima kasih karena perhatian teman-teman, kenalan keluarga itu juga tentu bermaksud baik. Betul. Oh minum ini, kami tampung semua. Ya, tetapi kita tetap berpedoman pertama pada apa yang dari dokter. Sesuai doa kami pertama, Tuhan berikan kesehatan istri saya melalui tangan-tangan dokter, peralatan rumah sakit, obat-obatan dan dukungan para juru rawat dan keluarga. Keluarga banyak. Saya kembali terima kasih ke YKK Bank Indonesia, teman-teman saya yang ini
yang Dan selalu banyak mendapat. juga yang memberikan seperti solusi. Iya, solusi umumnya begitu. Kayak alternatif, Alternatif, ya. terus Sayur-sayur. minum ini, jamu ini, Iya. jamu Iya. itu gitu. Iya. Orang lagi sakit ditambah ini makin Waktu itu kan. kacau dong. Dan Hmm, waktu juga ya. Kan waktu. ya udah yang paling benar dokter deh. Nah, ya itulah Bapak ini begitu, dokter ngomong apa ya udah Ikutin. ikutin. Nurut sama kata dokter. Nurut ya tentunya Tuhan ya. Beliau ini sama Tuhan. Berikutnya dokter tuh statementnya apa, treatmentnya apa dokter itu ya diikutin. Karena kalau misalnya kita nggak ngikutin, ini kita berpacu dengan waktu. Betul. Karena kalau kita mau melihat stadium keempat, itu sebetulnya 30% angka harapan 30% hidup. kemungkinan hidupnya. Angka harapan hidupnya 30%. Makanya saya melihat ini kan ini keren banget ini. Luar Ini biasa. harus dibagi sama orang lain. Oke lah, itu masalah dokter. Oke lah, yang penting kita punya duit, yang penting kita punya tekad, open mind ke dokter. Tapi ada yang dokter nggak bisa bikin. Apa itu? Apa itu? Nah, ini dia. Yang pertama, dilihat dari ilmu kedokteran jiwa. Oh, Dilihat dari ilmu kedokteran jiwa, apa yang Pak Yunus kerjakan kepada Ibu Ivon ini sekarang saya fokus ke orang sekitar, oke. suami. Apa yang diperbuat oleh Pak Yunus kepada Ibu Ivon, menjalin cinta, menumbuhkan romansa, menyentuh dengan sayang, itu membuat tubuhnya mengeluarkan hormon oksitosin. Tubuhnya ibu mengeluarkan hormon oksitosin. Dan hormon itu berfungsi untuk, Lawan. fungsinya untuk mempercepat penyembuhan. Oh, Yang pertama. Imunitas, Yang kedua, kekebalan. daya tahan tubuh, imun. Yang keempat, menekan rasa sakit. Jadi rasa nyerinya tuh sedikit. Jadi sedikit hilang Yes. karena kebahagiaannya itu tadi. Selain itu, sentuhan cinta, menemani istri olahraga. Jangan salah, Bapak ini istrinya, Ibu olahraga, Bapak di samping pegang stopwatch. Bukan stopwatch sih, kan? Kayak pelatih gitu ya. Loh, Luar kalian yang biasa. bilang katanya cinta, memang ada di saat sedih tuh pacarnya. Oh dia ceweknya mau diet terus mau olahraga di GBK aja, ntar aja males macet gitu ya. Macet gitu. Loh. Nah, dengan Bapak ini nemenin istri olahraga, ya sekali lagi ya, relasi cinta romansa itu endorfin keluar. Endorfin keluar itu euforia. Morfin alami itu, rasa sakit hilang. Oke. Di situ saya, tapi memang kuat dan berulang-ulang itu dikerjakan. Dari ilmu kejiwaan seperti itu. Dari ilmu psikologi, meskipun kita mau ngomong sampai gigi rontok, kalau Bu Ivonnya tetap nggak mau mengerjakan apa yang harusnya Nggak mau dikerjakan, berobat. ya percuma. Percuma. Dari ilmu psikologi yang bisa kita ambil dari Bapak, selain kita pasti tahu ya, Ibu Ivon cerdas, mempunyai mindset sendiri, mempunyai pola pikir sendiri. Betul. Lingkungannya membuat Bu Ivon mempunyai pola pikir yang positif. Kamu sakit, bukan akhir dari segalanya. Betul. Ayo kita berdamai, ini ada caranya. Sehingga itu melahirkan tindakan, berikutnya menjadi kebiasaan, dan itu menjadi karakter, dan berimbas kepada hasilnya seperti ini. Gimana? Keren nggak? Selain dari diri sendiri juga ada support system Oh, dari harus. sekeliling dan Keliling. juga Harus itu. ditangani oleh dokter-dokter yang sudah terpercaya dan sudah teruji secara luar biasa pokoknya. Dan kalau menurut ini nih Bu Dokter Inge Setio, Satio ya, Bu Dokter Inge Satio praktek dokter ya. Ini nggak ada liburnya, dia tuh tiap hari nih. Ya Allah, padahal sibuk banget Ibu. Bagaimana saya mau libur, Kak JJ? Lah, karena yang perempuan-perempuan semuanya kan punya vagina. Lah, bagaimana saya mau libur? Apa mungkin Sabtu Minggu vaginanya ditaruh dulu di kamar gitu? Ditaruh di freezer. Taruh di freezer. Perempuan-perempuan pada punya vagina. Ada tuh laki-laki punya vagina juga. Gak usah kasih tahu siapa orangnya, udah pada tahu. Itu ntar next dibahas juga boleh. Next. Boleh banget. Nah, kira-kira cara mencegah untuk cancer ovarium itu gimana caranya, Dok? Ilmu nih buat nih. Ilmu ya. Memang, nah ini memang, tapi memang kanker ovarium nggak bisa dicegah memang. Oke. Ya, itu kita tapi kita kembali lagi. Tadi Bapak sudah memberikan kepada kita nasihat. Tapi kan kita sebagai manusia harus usaha. Paling tidak kita tidak menyiapkan komorbid.
Oke. Menyiapkan hal-hal yang membuat tubuh kita mudah sakit. Oke. Apapun itu, memang kanker ovarium kita nggak tahu ini penyebabnya Betul. apa. Tapi kalau kita mau belajar, komorbid yang harus kita hindari yang pertama, no smoking untuk kita perempuan. Oh iya betul. Tuh. Iya. Apalagi yang mentol-mentol tuh. Kenapa lu biar nggak hamil lu pakai mentol? Bener dok. Setiap mayoritas teman-teman saya yang perokok wanita ya, lu kenapa lu rokok mentol? Biar nggak hamil gue. Oh, tembak dalam lu. Tembak luar makanya biar nggak. Kayak gini Pak, kita memang harus out of the box kalau mau Iya. memberikan edukasi ini. Kan selama ini kan kita edukasi ke orang-orang yang paham dengan dia. Kadang-kadang kita harus paham dengan omongan mereka. Betul, yang sehari-hari begini. Nah untuk Pak Yunus nih, apa sih arti cinta untuk seorang Pak Yunus? Orang laki-laki. Cinta itu kan anugerah ya. Betul. Anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ketika kita memutuskan untuk mencintai istri saya harus siap bahwa menerima, dan yang paling luar biasa itu istri saya itu tidak menikah dengan saya pribadi, tapi menikah dengan semua keluarga saya sehingga dia bisa bersosialisasi masuk ke semua segmen keluarga saya. Betul Jadi sekali. ya itu saya pernah berseloroh bahwa kalau mau cewek itu mau dapat suami yang baik, yang makin tua makin sayang istrinya, usahakan dia pernah belajar atau membaca buku-buku arkeologi. Arkeologi. Iya, karena makin tua makin disayang. Makin disayang. Oh, udah sejarah. Sejarah dong. Ya ampun. Iya, arkeologi itu kan Betul. benda-benda yang makin tua makin Iya, disayang. mahal, Iya, Pak. dilus-lus, Mahal harganya loh. dibersihin. Makin Coba menjadi. kalau jadi tua-tua semua terus dibiarin sama suaminya kan, tapi kalau aduh, Disayang. segala ingat macam. dulu. Ingat zaman dulu. Itu. Itu. Cinta itu anugerah Tuhan. Nah, untuk Ibu Ivon sendiri nih, apa yang mau Ibu Ivon sampaikan kepada sang suami sampai saat ini selalu ada di sisi Ibu Ivon? Yang belum pernah disampaikan ya. Ya, yang belum pernah disampaikan. Mungkin di luar-luar udah pernah disampaikan. Sekarang di hadapan kita semua, bagaimana seorang Ibu Ivon bertahan sampai detik ini sehat luar biasa? Apa yang mau disampaikan kepada Bapak? Pertama terima kasih. Suamiku tuh begitu baik sama saya. Apalagi saat saya sakit ya. Tidak sedetik pun dia meninggalkan saya 13 hari di rumah sakit. Anaknya mau ganti, kan cuma satu orang boleh. Ya. Jadi mesti kalau satu keluar, nggak mau. Nggak mau, harus selalu Bapak. Iya, nggak mau tinggalkan. Saya harus tahu istri saya dari detik ke detik. Ya, setiap tarikan nafasnya saya harus ada di situ. Saya nggak mau terputus dengan itu. Dan tidak, saya lihat di sebelah yang lain yang penyakit sama dengan saya, tidak ada suami. Orang tuanya malah yang antar. Jadi saya bersyukur karena saya dapat suami yang terbaik. Tapi memang harus berdoa loh waktu belum dapat suami. Kita berdoa supaya dapat yang terbaik, minta tolong Tuhan. Ya inilah ternyata. Biar sangar tuh. Biar sangar. Jadi intinya Kak Jiji, walaupun Bapak ini wajahnya kayak Rambo, tapi hatinya Rinto. Tapi teman-teman, Kak Jiji, Bu. kita nggak bisa pungkiri. Ibu Ivon bisa mendapatkan suami seperti Pak Yunus, sudah banyak yang beliau investasikan dalam kehidupan Pak Yunus. Jadi nggak serta-merta, bukan berarti mohon maaf, Bu Ivon tidak berbuat baik, menginvestasikan hal-hal yang baik untuk Pak Yunus, keluarga Bu Yunus. Dan apa namanya, Bu Ivon bisa mendapatkan hal yang baik, yang enggak. Jadi dalam rumah tangga Ibu Take and give. Ivon dan Pak Yunus itu kan sudah hampir emas nih, 47 tahun. Beliau ini pegang komitmen dan 38 tahun. 37, 8 tahun. 38. Pegang komitmen dan kompromi, banyak kompromi dalam hidup beliau. Iya. Begitu kira-kira Bu. Iya. Nah, jadi yang cewek-cewek jangan cuma pengen punya suami baik. Betul, tapi juga harus jadi istri yang baik. Baik, Iya. pantaskan kalian untuk mendapatkan suami yang baik seperti Bapak Yunus. Aduh. Itu pesannya. Episode kayak gini
Ini tuh luar biasa ya. Betul bener ya dok ya, obrolan seperti itu jangan dianggap tabu. Sebenarnya biar banyak orang tahu tentang hal ini. Ya. Sesimpel obrolan kayak gini dibahas mana aja tuh bisa. Di bus, lagi nunggu antrian, lagi di ATM, di bank, di mall, dimanapun kita bisa ngobrolin masalah sex education. Tapi secara santai. Sama kayak di Kedai Pinter, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Mas JJ, ya. Saya ingin sampaikan bahwa kalau ditanya makna cinta, ada buku yang ditulis oleh penyair Libanon, keturunan Libanon. Oh, siapa itu, Pak? Dia bilang begini. Oke. Saling mengisilah kalian dengan cawan kehidupan. Dengan cawan kehidupan. Untuk bisa memahami, dan dia tidak akan pernah penuh kalau kalian saling mencintai. Karena selalu mengisi. Oke, aduh. Intinya Saling mengisi. saling ngasih, saling Ya, ngisi. itu bukunya Khalil Gibran. Saya pernah Khalil Gibran. Gibran. Oke. Paham ya Kak J? Saling ngasih. Saling ngasih. Jangan, maksudnya kita saling nyalain, saling ngeluarin, nggak akan pernah penuh tuh cawan kehidupan. Ada contoh Kak J. Apa Bu? Gimana kita nggak kepengen nih punya suami yang kayak Pak Yunus? Apa tuh Bu? Saya aja kalah nih. Yang sakit Bu Ivon, Pak Yunus nih data-data pasien ini coba kayak paper. Coba Pak kan Yunus mau konsul. Pak Yunus bilang, "Dok, saya mau bawakan ke dokter Inge apa aja yang sudah dikerjakan oleh istri saya. Saya punya datanya." Dalam hati, hah? Coba bawa. Setebel ini Pak. Coba yang cewek-cewek mau nggak? 10 bulan pengobatan ini Disimpan sama beliau. dari awal Luar sampai biasa ya. Yang tapi saya yakin Bu Ivon bisa punya Pak Yunus seperti ini. Bu Ivon pasti lebih baik daripada Pak Yunus, saya yakin. Luar biasa. Benar-benar mereka itu yang klop, pasangan klop. Memang Saling. Tuhan sudah mentakdirkan mereka bersama. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali Tuhan. Amin ya Allah. Amin. Manusia manapun nggak ada yang bisa memisahkan. Amin amin. kita itulah doa. tulang rusuk tadi yang Tulang rusuk. rusuk. Nih si Dinar nyari tulang rusuk di mana? Tukang bakso rusuk. Bakso rusuk. Ngapain lu beli bakso? Nyari tulang rusuk. Iya. Ini kayaknya Ibu udah mulai mau apa namanya? Praktek, konsultasi. Terima kasih. Makasih. Bu Ivon, Pak Yunus Iya. sudah berbagi bersama di Kedai Pinter. Iya, Bu. Bu Dokter, selamat bekerja. Bentar ya, saya masuk dulu ya. Betul, selamat bekerja, selamat Iya. apa namanya? Mas. Memberikan konsul untuk pasien-pasiennya. Mari. Mau nggak? Nah, lu kacang ini aja lu mau, lu kacang yang lain nggak mau lu. Pokoknya banyak hal. Oh, Bapak di luar aja. Oh iya. Banyak hal yang kita petik dari episode kali ini, banyak ilmu yang selalu kita dapat, apalagi saya selaku host. Ini luar biasa, tiap bintang tamu yang datang pasti selalu ada cerita. Setiap dokter membawa sesuatu pasti selalu ada manfaat. Seperti ini, kacang almond yang bisa bikin wanita-wanita. Oke, pokoknya jangan lupa selalu tonton Kedai Pinter di channel YouTube pinusi.com ya. Selalu akan ada narasumber, bintang tamu, dan pembahasan atau tema-tema yang luar biasa menarik dan juga harus banget di-subscribe. Oke? Jangan lupa semua ada di Kedai Pinter Pinusi. Selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Sampai ketemu. Pak, cobain Pak. Gimana Pak?